Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian semua? Baik, Pak. Alhamdulillah semuanya baik ya. Sebelum pelajaran dimulai, tolong ketua kelas dipersiapkan berdoa. Duduk siap. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak ingin absen, apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir. Oke, baik. Materi kita hari ini ialah mengenai tentang perubahan sosial. Sebelum kita mempelajari perubahan sosial, Bapak ingin tanya, apakah ada yang ingat materi minggu lalu yang sudah kita pelajari? Masih Pak, minggu lalu kita belajar mengenai upaya integrasi dan reintegrasi untuk menciptakan kehidupan sosial yang damai harmonis. Oke, coba tolong Nurmala jelaskan mengenai upaya integrasi dan reintegrasi dalam upaya kehidupan sosial yang harmonis dan damai. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Sedangkan reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Proses ini bukanlah proses yang mudah. Proses ini cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Oke, terima kasih Nurmala. Berarti kamu telah menyimak dengan baik apa yang Bapak sampaikan minggu kemarin mengenai upaya integrasi dan reintegrasi dalam menghasilkan kehidupan sosial yang damai dan harmonis. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial. Ada yang tahu apa itu perubahan sosial? Saya, Pak. Ya, coba Rehan. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, yakni mencakup nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Oke, bagus Rehan, terima kasih. Jadi perubahan sosial itu adalah semua perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jadi perubahan sosial itu mempengaruhi sistem sosialnya, tidak hanya di lingkungan masyarakatnya saja. Oke, selanjutnya di sini ada faktor penyebab perubahan sosial yang bersumber dari dalam masyarakat. Yang pertama ada bertambah atau berkurangnya penduduk. Nah, bertambah atau berkurangnya penduduk ini juga mempengaruhi dari apa itu perubahan sosial. Yang kedua, ada penemuan-penemuan baru atau berkembangnya iptek. Contohnya, bangunan rumah adalah salah satu contoh perubahan yang mempengaruhi ilmu pengetahuan di bidang arsitektur. Penemuan-penemuan baru ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada discovery, yaitu adalah penemuan-penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat maupun gagasan yang diciptakan oleh seorang individu ataupun serangkaian ciptaan beberapa individu. Nah, yang kedua ada invention, adalah penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat maupun gagasan yang diciptakan oleh masyarakat dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Discovery akan menjadi invention apabila masyarakat sudah menerima, mengaku, dan menerapkan penemuan baru tersebut. Adapun yang menjadi faktor pendorong penemuan baru adalah kesadaran individu akan kekurangan dalam kebudayaannya, kualitas ahli-ahli dari suatu kebudayaan, dan perangsang bagi aktivitas penciptaan dalam masyarakat. Yang ketiga ada pertentangan atau terjadinya pemberontakan. Pertentangan dan pemberontakan ini juga akan mempengaruhi menjadi faktor pendorong dari perubahan sosial karena dapat menyebabkan perubahan sosial misalnya seperti pergantian penguasaan atau kesepakatan baru. Nah, sekarang faktor penyebab perubahan sosial yang bersumber dari luar masyarakat. Yang pertama disebabkan yang berasal dari lingkungan alam atau fisik yang ada di sekitar manusia atau bencana alam. Bencana alam ini dapat mempengaruhi perubahan sosial, misalnya seperti bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, yang dapat mendorong manusia untuk pindah dan mencari tempat yang baru.
Yang kedua ada peperangan. Peperangan ini baik peperangan saudara maupun perang dingin dengan negara lain, perang dengan negara lain. Yang ketiga ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang pertama di sini ada penetrasi damai, seperti ada akulturasi, asimilasi, sintesis, dan penetrasi paksa. Penetrasi damai. Penetrasi damai proses masuknya sebuah kebudayaan yang dilakukan dengan jalan damai sehingga penerimaan kedua macam kebudayaan menimbulkan pengaruh timbal balik. Penetrasi damai ada akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan suatu bentuk kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan unsur aslinya. Ada asimilasi. Asimilasi adalah bercampurnya dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru. Dan ada sintesis, adalah pencampuran dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru yang berbeda dari keduanya. Untuk sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik, karena tidak ingin ditanyakan, Bapak yang ingin bertanya. Coba ada yang bisa memberikan contoh dari akulturasi? Saya Pak. Ya, baik, Gracia. Contohnya itu kita bisa lihat pada struktur pemerintah pada masa kerajaan Islam di Indonesia, pembangunan masjid-masjid pada masa kerajaan Islam dan lain sebagainya. Oke, bagus Gracia. Contohnya di sini yang hingga ada sampai saat ini contohnya Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak itu masjid yang tidak menghilangkan unsur budaya aslinya. Baik, di sini ada yang bisa memberikan contoh dari asimilasi? Saya Pak. Jadi untuk contoh paling nyata dari proses asimilasi dapat diperhatikan dalam kehidupan masyarakat Muslim di desa Pagayangan, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Buleleng, Bali. Secara keyakinan masyarakat desa Pagayangan tersebut merupakan pemeluk agama Islam yang taat. Akan tetapi terdapat beberapa unsur kebudayaan lain yang berbeda sama sekali dengan kebudayaan masyarakat Muslim lainnya. Sebagai akibat dari proses interaksi yang panjang dalam masyarakat Hindu yang berdampingan secara damai di sekitarnya. Oke, bagus. Terima kasih Salsa. Selanjutnya di sini ada penetrasi paksa. Penetrasi paksa adalah proses masuknya sebuah kebudayaan yang dilakukan secara paksa dan bersifat merusak karena disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan guncangan-guncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Selanjutnya di sini ada faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama, adanya kontak dengan kebudayaan lain sehingga terjadi difusi atau proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Yang kedua di sini adalah sistem pendidikan formal yang maju. Dan yang ketiga ada sikap menghargai hasil karya seseorang dan adanya keinginan untuk maju. Yang keempat, adanya toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tetapi yang bukan merupakan delik atau perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Yang kelima ada sistem pelapisan sosial yang terbuka atau open stratification. 6. Penduduk yang heterogen dan memiliki orientasi masa depan. Yang ketujuh ada ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu. Yang ke-8 nilai yang tertanam dalam diri masyarakat untuk senantiasa berikhtiar guna memperbaiki hidupnya. Di sini ada faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain dan sikap masyarakat yang sangat tradisional. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat dan hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Yang ketiga, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat. Yang keempat, rasa takut akan terjadinya kegagalan pada integrasi kebudayaan. Yang kelima, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing atau sikap yang tertutup seperti adat, istiadat atau kebiasaannya. Yang keenam, nilai hidup bahwa ini pada hakikatnya buruk dan tidak dapat diperbaiki. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada berdasarkan kecepatan berlangsungnya, yaitu ada perubahan lambat atau evolusi, perubahan cepat atau revolusi. Dan di sini berdasarkan ukuran perubahannya, ada perubahan kecil dan perubahan besar.
Kemudian ada berdasarkan prosesnya. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, perubahan struktural dan perubahan proses. Berdasarkan kecepatan berlangsungnya perubahan sosial. Yang pertama ada perubahan lambat atau evolusi. Evolusi merupakan perubahan yang membutuhkan waktu lama dan disertai dengan berbagai rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan proses lambat. Evolusi terjadi dengan sendirinya tanpa ada rencana atau kehendak dari siapapun dan terjadi karena usaha masyarakat itu untuk beradaptasi serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan, keadaan dan kondisi baru yang muncul seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Yang kedua ada perubahan cepat atau revolusi. Revolusi adalah proses perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dengan sangat cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan. Secara umum, suatu revolusi sosial akan terjadi jika terdapat kegagalan dalam evolusi dan tahap revolusi dicapai karena adanya kebutuhan akan perubahan dari masyarakat. Selanjutnya berdasarkan ukuran perubahannya. Yang pertama ada perubahan kecil. Dikatakan sebagai perubahan kecil jika perubahan terjadi pada unsur-unsur struktural yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Yang kedua ada perubahan besar. Perubahan besar dikatakan sebagai perubahan besar jika perubahan yang terjadi membawa pengaruh besar dan diikuti dengan adanya perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dalam tatanan suatu masyarakat. Berdasarkan prosesnya. Berdasarkan prosesnya yaitu ada yang pertama perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Ada suatu perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang ingin mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Adapun cara-cara yang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat dalam sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu disebut dengan rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Yang kedua ada perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Adalah suatu perubahan sosial yang tidak dikehendaki tanpa adanya suatu perencanaan. Tetapi keinginan tersebut berlangsung di luar jangkauan pengawasan serta dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Contohnya di sini seperti bencana alam, mau banjir, gempa bumi, tanah longsor, itulah perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Selanjutnya ada perubahan struktural dan proses perubahan dan perubahan proses. Perubahan struktural ada perubahan yang sangat mendasar dan menyebabkan munculnya reorganisasi dalam masyarakat. Reorganisasi sendiri diartikan sebagai salah satu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru dalam masyarakat agar sesuai dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang sudah mengalami perubahan. Ada perubahan proses, ada suatu perubahan yang sifatnya tidak mendasar dan hanya sebagai pelengkap atau penyempurna yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya dampak-dampak perubahan sosial. Dampak-dampak perubahan sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada dampak positif. Yang pertama ada efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua ada modernisasi. Yang ketiga kesejahteraan masyarakat meningkat. Keempat integrasi. Kelima reorganisasi. Yang keenam transformasi publik. Dampak negatif dari perubahan sosial. Yang pertama ada culture lag dan culture shock, anomi, peningkatan tindakan kriminal, pudarnya solidaritas sosial, pencemaran lingkungan, disorganisasi, dan marginalisasi. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Tidak ada? Oke, baik. Selanjutnya akan ada tugas kelompok. Di sini Bapak akan membuat menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 akan diketuai oleh Clarissa dan kelompok 2 akan diketuai oleh Anin. Untuk kelompok 1 ini boleh tolong foto dulu soalnya beda slide. Sudah? Oke, untuk kelompok 2 ini soalnya.
Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 2, Bapak beri waktu untuk berdiskusi selama 2 menit. Nanti jika sudah boleh membacakan hasil diskusinya, maju ke depan. Oke, baik, karena sudah 2 menit untuk kelompok 1 dan kelompok 2 untuk maju ke depan. Oke, untuk kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi. Baik, untuk hasil diskusi dari kelompok kami untuk pertanyaan nomor 1, berdasarkan kecepatan berlangsungnya, perubahan sosial itu dibagi menjadi 2, yaitu perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Jadi uraian pernyataan di atas menunjukkan perubahan lambat sebab perubahan lama itu memerlukan waktu yang lama dan diikuti dengan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Baik, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 membacakan hasil diskusinya. Jadi untuk hasil diskusi kelompok 2, jadi dalam ilustrasi ini menunjukkan kehidupan perempuan yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga perempuan tersebut terpaksa untuk bekerja membantu suaminya. Kondisi tersebut menunjukkan faktor pendorong perubahan sosial, yaitu adanya tekanan ekonomi. Kaum perempuan yang awalnya berperan sebagai istri dan ibu rumah tangga kemudian bekerja menjadi tukang ojek demi kelangsungan hidup keluarga. Oke, baik, terima kasih kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 duduk kembali. Oke, sudah. Selanjutnya tidak hanya tugas kelompok, kalian akan ada tugas individu. Boleh dibuka untuk soalnya ada di Google Form. Oke, ini deadline-nya untuk besok ya. Oke, boleh kerjakan. Coba ya. Karena materi hari ini mengenai perubahan sosial sudah selesai, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan pada pelajaran hari ini? Saya Pak. Silakan. Jadi hari ini kita telah mempelajari bahwa perubahan sosial adalah semua perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Terima kasih Nurmala, betul sekali apa yang disimpulkan oleh Nurmala. Jadi perubahan sosial itu berubahnya sistem sosial yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Oke. Mungkin sekian cukup pertemuan pada hari ini. Boleh kalian pelajari untuk pertemuan minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.